Kalian pasti tahu bahwa di acara World Wrestling Entertainment atau biasa disingkat WWE pasti mempunyai pegulat yang memakai topeng dan sudah sangat populer hingga digemari banyak fans. Karena ciri khasnya yang berbeda-beda dalam teknik bertarung maupun desain topengnya yang sangat bervariasi. Tapi di balik itu, kalian tahu nggak kalau mereka menggunakan topeng pasti mempunyai maksud tersendiri dan juga pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, maka dari itu, kita akan membahasnya sekarang juga. Selamat datang di Good Looking Channel. Jadi hari ini kita akan membahas seputar pegulat WWE yang memakai topeng, dari tujuan, kelebihan, kekurangan, dan yang pasti sejarah dari topeng itu sendiri. Pasti kalian juga penasaran siapa yang pertama kali memakai topeng di dunia pergulatan WWE. Di akhir video kita juga ada info penting nih dari pegulat asal Meksiko yang baru-baru ini mempunyai masalah internal dengan WWE. Yuk kita bahas secara tuntas. Sebelum membahas lebih jauh tentang pemain WWE yang bertopeng, mari kita cari tahu siapa yang pertama kali dan memulai memakai topeng di dunia WWE. Tony Marino dengan nama aslinya Tony Schiavone atau yang dikenal dengan nama ringnya Batman. Batman inilah yang memulai dunia WWE dengan memakai topeng. Pada saat WWE masih menggunakan nama World Wide Wrestling Federation atau disingkat WWF. Batman memulai debut pro wrestlingnya di WWF bertepatan saat WWF didirikan, yaitu tahun 1963. Dialah yang membuka jalur pegulat untuk menggunakan topeng, yang pada saat itu dia satu-satunya pegulat yang berbeda dengan ciri khas topengnya tersebut. Di tahun selanjutnya, pegulat bertopeng memasuki dunia WWF pada tahun 1971, yaitu yang terkenal dengan nama Wade Venus. Dia juga termasuk yang memulai dunia pro wrestling menggunakan topeng. Dan tepat di tahun selanjutnya, pegulat bertopeng ketiga di dunia WWF memulai debutnya pada tahun 1972 dengan nama ring El Olímpico. Mereka lah yang memulai semua ini dengan menggunakan topeng yang berbeda-beda sesuai ciri khas mereka masing-masing. Dan semakin kesini, pegulat bertopeng bertambah banyak di dunia WWE ini. Hingga Rey Mysterio lah yang mempopulerkan gaya pegulat dengan ciri khas bertopeng, yaitu saat Rey bergabung di sekitar tahun 2001-2002. Populernya ciri khas topeng ini memotivasi pegulat-pegulat lain menggunakan topeng, seperti pegulat asli Meksiko yang dikenal dengan lucha libre seperti Rey Mysterio. Pegulat lain pun tertarik dengan mengikuti jejak seperti Rey Mysterio. Hingga saat ini, Rey masih menduduki kepopuleran dengan ciri khasnya yang dikenal dengan nama 619. Dan sekarang kita bisa melihat betapa banyaknya pegulat-pegulat WWE yang memakai topeng. Jika kita hitung, mungkin bisa mencapai 100 pegulat yang sudah bermain menggunakan topeng dalam sejarah WWE. Kalian penasaran gak sih, kenapa mereka memakai topeng? Pasti ada sebab dan alasan yang menjadikan itu sebagai tujuan mereka memakai topeng. Yuk kita bahas, apa aja sih tujuan mereka? Karena kebanyakan pegulat WWE yang memakai topeng adalah lucha libre. Lucha libre merupakan gaya bertarung khas dari Meksiko. Lucha libre juga sebutan untuk pegulat seperti Rey Mysterio. Dan pegulat itu sendiri disebut sebagai luchador. Dan lucha libre memiliki tujuan sendiri mengapa memakai topeng. Jika dilihat dari sejarah lucha, topeng telah digunakan sejak era lucha libre di awal abad ke-20 dan memiliki makna sejarah bagi Meksiko secara umum. Tujuan sederhananya topeng itu awalnya hanya untuk membedakan para pegulat dalam pertandingan. Di lucha libre modern sekarang, topeng dirancang dengan variasi yang lebih modern, dengan membawa motif gambar seperti dewa, binatang, pahlawan kuno, dan arketipe lainnya. Hampir semua pegulat di Meksiko memulai karir mereka dengan menggunakan topeng. Dan topeng itulah yang menjadikan identitas bagi setiap luchador selama karir mereka. Luchador akan melepaskan topengnya apabila mereka pensiun, dan itulah tanda untuk berakhirnya karir mereka di pro wrestling atau pegulat profesional. Di dunia lucha libre, topeng dianggap sangat suci sehingga jika melepaskan topeng lawan sepenuhnya, maka pertandingan itu didiskualifikasi, dan luchador yang melepaskan topeng lawan tersebut akan mendapat hukuman. Selama karir mereka, luchador akan selalu bertopeng di dalam ring maupun di luar ring, jika itu terlihat di muka umum. Itu salah satu cara untuk menjaga budaya lucha libre saat luchador berinteraksi dengan publik.
atau dengan luchador lainnya itu juga harus memakai topeng. Sebegitu identiknya topeng bagi luchador. Seperti legenda luchador, yaitu El Santo terus memakai topengnya walaupun sudah pensiun. Dia mengungkapkan wajahnya kepada publik hanya sebentar saja di usia tua. Dan dia juga dimakamkan mengenakan topengnya. Topeng yang dipakai oleh para luchador telah menjadi simbol ikon budaya Meksiko. Sebagai contoh, seniman kontemporer seperti Francisco Delgado dan Xavier Garza menggabungkan topeng luchador dalam lukisan mereka. Meskipun topeng adalah ikon dari lucha libre, tidak menutup kemungkinan pegulat Meksiko tidak mengenakan topeng. Ada beberapa luchador tidak menggunakan topeng juga bisa sukses dan berhasil. Contohnya Tarzan Lopez dan Gory Guerrero. Di luar lucha libre, pegulat WWE pun banyak yang memakai topeng, tapi hanya untuk menjadikan itu ciri khas mereka tanpa ada alasan lain. Kebanyakan memakai topeng hanya untuk berbeda dengan pegulat lainnya yang tidak menggunakan topeng. Tetapi ada juga pegulat WWE yang sengaja memakai topeng dikarenakan alur cerita yang telah dibuat oleh WWE itu sendiri. Contohnya seperti Ken, yang dibuatkan alur cerita tetap oleh WWE. Mengapa Ken memakai topeng? Cerita singkatnya, Undertaker membakar keluarganya Ken di rumahnya, dan semua orang di rumah itu mati, kecuali Ken yang selamat dari kebakaran tersebut. Dan akhirnya Ken terbakar sampai mengenai wajahnya. Karena itulah Ken menutupi luka tersebut menggunakan topeng. Masker Ken pun dibesarkan di WWE oleh orang yang sama saat Undertaker muncul, yaitu Paul Bearer. Sekarang, alur cerita untuk masker Ken ini pun menjadi sangat populer ketika WWE memperkenalkan sebagai iblis api yang cocok dengan struktur tubuhnya yang besar, dan ditambah dengan topengnya yang menyeramkan. Selama bertahun-tahun, karakter masker Ken pun mengalami banyak perubahan, dengan cerita sedikit demi sedikit diubah untuk menaikkan nama masker Ken ini. Tapi walaupun begitu, iblis favorit ini tetap populer dengan topeng ciri khasnya itu. Sebenarnya masih banyak pegulat lain yang dibuatkan cerita oleh WWE, dan karena itulah mereka menggunakan topeng. Jadi kalian bisa tahu kan, pegulat di WWE kenapa menggunakan topeng? Ada yang karena memang budaya, ada yang memang untuk ciri khas sendiri, dan ada juga karena cerita dari WWE itu sendiri. Jadi sebenarnya topeng itu mempunyai tujuan, tidak hanya asal memakai. Sebenarnya kelebihan ini tidak terlalu banyak, tapi kelebihan yang paling menonjol adalah pegulat yang memakai topeng itu mempunyai banyak ragam bentuk dan variasi yang berbeda-beda dalam topengnya. Karena itulah yang membuat fans lebih menyukai dan menjadi tidak bosan untuk melihat mereka tampil lagi dan lagi. Kelebihan selanjutnya sudah pasti untuk membedakan dan mendapatkan ciri khas tersendiri. Seperti Sin Cara yang bisa dibilang topengnya full face dengan matanya yang juga tertutup. Atau Mankind dengan topeng khasnya yang seperti dia telah mengalami kecelakaan sehingga membuat wajahnya menggunakan topeng. Ada juga pegulat yang memakai topeng karena temanya. Contohnya El Torito yang benar-benar mendesain topengnya layaknya banteng. Ada juga topeng yang membuat sang pegulat tersebut menjadi lebih seram dan ditakuti oleh pegulat lain. Kita ambil contoh seperti Bray Wyatt yang akhir-akhir ini menggunakan topeng The Pin. Karena topeng itu, Bray menjadi lebih seram dan ditakuti. Di balik banyaknya kelebihan tersebut, tidak dipungkiri pegulat bertopeng pasti mempunyai kekurangan, seperti Sin Cara yang sangat sulit untuk melihat keadaan sekitar saat melakukan pertandingan, dikarenakan matanya yang ditutupi oleh topeng itu sendiri, sehingga saat awal-awal Sin Cara berada di WWE, dia sampai memakai lighting berwarna kuning untuk menyesuaikan penglihatannya. Tetapi semakin kesini, topeng tersebut sudah dimodifikasi tanpa menggunakan lighting lagi. Tetapi walaupun begitu, Sin Cara tetap sering melakukan kesalahan saat pertandingannya. Karena Sin Cara memakai gerakan lucha yang kebanyakan gerakannya itu sambil melompat dan salto, ataupun gerakan ekstrim lainnya seperti terbang dari atas tali yang ada di ring. Kekurangan lainnya yaitu kekurangan untuk para luchador yang kebanyakan di dalam pertandingan WWE. Banyak pegulat lain ingin melepaskan topeng para luchador karena topeng itu sangat berarti bagi luchador yang menjadikan kelemahan mereka dalam pertandingan. Seperti masih banyak para luchador yang hampir mendapatkan kejadian seperti Rey ini. Kita sudah menyimpulkan nih 20 pegulat bertopeng terbaik dalam sepanjang sejarah WWE.
Kabar terbaru dari seorang luchador, pegulat asal Meksiko baru-baru ini mengajukan statement bahwa dia ingin melepaskan karir pegulat profesionalnya dari naungan perusahaan WWE yang ditulis di akun Twitter dan Instagramnya pada 11 November 2019. Kabar tidak mengenakan ini membuat penggemar dan pemain WWE lainnya, khususnya pegulat yang asalnya sama dengan Sin Cara, seperti Kalisto, Grand Metalik, Vince Dorado, dan lainnya menjadi kecewa atas perlakuan WWE kepada Sin Cara yang seperti meremehkan keberadaan Sin Cara sebagai pemain, seperti yang ia tulis di akun media sosialnya. Berita ini sudah banyak dibahas oleh media-media lain dan juga YouTuber-YouTuber luar. Tetapi dari pihak WWE sama sekali tidak membahas tentang berita ini. Dan tidak ada sedikit pun respon yang diberikan oleh WWE kepada Sin Cara. Atau kemungkinan WWE sengaja tidak memperlihatkan kasus ini ke publik. Tetapi anehnya statement yang ditulis Sin Cara tidak dihapus hingga hari ini. Jika dilihat ke belakang, sudah ada dua pegulat yang mengalami masalah yang sama seperti Sin Cara, yaitu Luke Harper dan Mike Kanellis, yang juga tidak diberikan izin untuk keluar dari naungan WWE hingga Luke Harper terpaksa bermain walaupun tidak sering. Berbeda saat dia sebelum meminta untuk diberikan kebebasan oleh WWE. Dari berita yang beredar ini, banyak rumor-rumor mengenai keberadaan Sin Cara untuk selanjutnya. Rumor pertama, kemungkinan WWE tidak akan mengabulkan permintaan pembebasan yang telah dimintai oleh Sin Cara karena masih ada kontrak 3 tahun ke depan yang sudah ditandatangani oleh Sin Cara. Kedua, Sin Cara sudah dijadwalkan akan mengikuti tur Eropa di Boston tepat pada Senin depan, dan kemungkinan Sin Cara akan kembali bermain jika dilihat dari jadwal WWE Raw di Boston. Ketiga, Sin Cara tertarik mengikuti MMA karena dia mempunyai teman dekat di MMA itu bernama Alberto Apatron. Keempat, jika memang Sin Cara tidak akan mau lagi bermain kepada WWE tetapi masih menjalin kontraknya tersebut, kemungkinan WWE akan mencarikan pemain untuk menggantikan Sin Cara selanjutnya, seperti kasus sebelumnya saat Sin Cara original atau biasa disebut Mystico dipecat dan digantikan oleh Unico sebagai Sin Cara kedua. Jika ini memang terjadi, maka Sin Cara akan mempunyai 3 orang nama di balik topeng Sin Cara. Sejujurnya, kami tidak suka atas perlakuan WWE yang tidak adil kepada Sin Cara, karena setelah dia kembali dari pemulihan cederanya dan masalah keluarganya, dia tetap tidak diberikan kemenangan sekalipun. Kami rasa itu sangat tidak adil, karena kita tahu bahwa semua ini memakai naskah, dan WWE itu sendirilah yang menentukan siapa yang menang dan kalah saat pertandingan. Dan juga walau Sin Cara ini adalah Unico, bukan original Sin Cara yaitu Mystico, dan sering melakukan kesalahan dalam bertanding, kami tetap mendukungnya selama dia menggunakan nama Sin Cara. Itulah arti fans. Kami juga berharap jangan sampai terulang kembali pergantian orang dari karakter Sin Cara yang ketiga kalinya. Jika kalian penasaran, ini isi dari statement yang Sin Cara tulis. Semalam, setelah berdoa dan banyak pertimbangan, saya membuat salah satu keputusan tersulit yang pernah saya buat. Dalam karir golf profesional saya telah meminta pembebasan kontrak saya dari perusahaan WWE. Sejak aku masih kecil, yang ingin kulakukan hanyalah untuk bergulat. Dan sepanjang hidupku, aku telah membuat keputusan dan pengorbanan untuk menempatkan diriku pada posisi untuk mencapai impian itu. Saya telah menjelajahi dunia, berkenalan dengan beberapa orang yang sangat luar biasa, dan bergulat untuk para penggemar saya di dunia WWE yang sangat berarti. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun saya menyadari bahwa saya stuck di tempat di mana saya tidak memiliki nilai sebagai atlet, pemain, atau penghibur. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mengasah kemampuan saya. Saya telah menjadi pemain dalam tim yang selalu mendukung dan telah menunggu dengan sabar kesempatan bagi saya untuk menunjukkan kepada dunia. Saya telah melakukan segala hal yang bisa saya lakukan. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, kesempatan itu tidak pernah datang. Atau saya rasa, itu tidak akan pernah datang selama saya tetap di tempat saya sekarang. Tahun-tahun terbaik dalam karir golf profesional saya ada di depan saya. Dan saya percaya bahwa
yang terbaik belum datang. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari bab selanjutnya. Dan saya senang dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Yesaya bab 43 ayat 18 sampai 19. Saya ingin berterima kasih kepada WWE untuk kesempatan yang luar biasa ini. Saya akan sangat berterima kasih. Yang paling penting, terima kasih kepada WWE Universe untuk dukungan selamanya dari Anda. Kami salah satu fans dari Sin Cara, tetap mensupport apapun keputusan yang diambil oleh Sin Cara ataupun dari pihak WWE. Kita selaku fans hanya bisa mendoakan agar di masa depan Sin Cara mendapatkan karir yang lebih baik dari ini dan tetap menjalankan karir pegulat profesional dengan lucha libre-nya. Respect to Sin Cara. Jadi menurut kalian gimana nih? Kan kalian sudah mengetahui sejarah dan tujuan pegulat WWE menggunakan topeng. Kasih pendapat kalian dong tentang pegulat WWE yang menggunakan topeng. Dan juga siapa nih pegulat WWE bertopeng favorit kalian? Tulis di komen bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini dengan menyalakan notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Stay good looking.